Hi, welcome back to Sheets. Hello everyone, welcome back. Jadi hari ini kita bahas part kedua dari The Gremlins page. Bagi kalian yang penasaran kenapa kita cara ngalahin The Gremlins itu dengan air, so saya bakal jelasin, dan kita juga bakal bahas the sightings, the ability, and yang lainnya. So kita bakal mulai. Oke, saya bakal seperti biasa, kita bakal mulai dari halaman sebelah kiri. Only as a last resort, as water will make it much, much scarier. Nah, ternyata yang dikira penulisnya upaya terakhir atau cara terakhir untuk ngalahin The Gremlins itulah dengan semburan air gitu kan, atau water gitu. Terus ternyata itu adalah cara yang paling salah, karena air itu bisa buat The Gremlins itu makin lebih serem gitu. Kalian bisa lihat dari gambarnya, jadi lebih besar gitu, terus ada sayap gitu. Nah, terus makanya kayak berwujud lebih serem gitu lah. He mutated before my eyes, and with a mighty heft of his wings, took flight down the mountain with my assistant in his grasp. Jadi maksudnya adalah si The Gremlins ini tuh bermutasi di depannya penulis. Jadi dengan kepakan sayap yang kuat, si Gremlins ini tuh turun gitu dari gunung, terbang. Dengan dia tuh juga sambil bawa si asistennya penulisnya itu di genggamannya gitu. I sprinted down the cliffside after the creature, tearing my coat and scraping myself bloody, watching helplessly as the monster flew farther into the distance. Nah, itu artinya adalah dia akhirnya lari kayak turun dari tebing sambil lari. Mungkin maksudnya tearing my coat and scraping myself bloody itu mungkin maksudnya waktu dia lagi lari ke bawah, dia kayak kena ranting gitu mungkin, jadi kayak robek gitu bajunya, terus akhirnya rantingnya ngenain tangannya terus sampai berdarah, mungkin maksudnya begitu ya. Terus dia kayak sambil berdiri gitu ngeliatin The Gremlins dari jauh, udah terbang gitu, udah jauh dari dia. It was clear that I was going to lose F forever if I didn't think fast, so I whipped out my magnet gun, pointed it at the hyperdrive still cradled in F's arms. Jadi akhirnya dia mikirkan, mungkin ini udah jelas kalau saya nggak berpikir lebih cepat, saya bakal kehilangan si asistennya itu selamanya gitu. Jadi dia langsung keluarin magnet gunnya, terus dia langsung tembak ke arah hyperdrive yang ada di tangannya asisten. Jadi kalau kalian nggak tahu magnet gun, kalian bisa lihat kalau waktu itu kan Dipper pernah megang. Jadi saya bakal kasih tahu aja kayak gini bentuknya. Terus akhirnya dia with a magnetic rush was pulled 50 feet up through the air onto the Gremlins' back. Nah, akhirnya dia dengan kecepatan magnet, dia langsung ke bawah gitu, sekitar 50 kaki ke atas udara gitu, terus akhirnya turun di punggungnya The Gremlins. Nah, terus one hard blow to the back of the head with my gun and he was out cold. Dan akhirnya si penulisnya ini kayak mukul gitu pakai magnet gun. I don't know, mungkin ya. Terus kayak mukul belakang kepalanya si The Gremlins. Terus he carried down through the air, taking me and F with him, unnecessary gamble. Nah, akhirnya dia turun kan, karena dia kayak udah gak sadarkan diri, si The Gremlins terus dia kayak turun gitu sambil melayang gitu, turun sambil bawa si penulisnya sama asisten penulisnya kayak gitu. Oke, kita lanjut ke halaman sebelah kanan. We crashed through a barn roof and were fortunate enough to land in a soft, cushioning hayloft. Dan akhirnya mereka, si The Gremlins penulis sama asisten penulisnya itu, kan tadi kan melayang jatuh gitu ya, karena gak sadarin diri itu si The Gremlins ya. Dan akhirnya nabrak atap gudang, dan mereka tuh cukup beruntung karena jatuhnya atau mendaratnya itu di loteng jerami yang empuk gitu. Terus, The Gremlins was knocked out, and the startled horses began to calm down. Dan akhirnya The Gremlins ini jatuh dalam keadaan gak sadarin diri kan, gara-gara tadi dipentung sama penulisnya. Terus tadinya kuda-kuda yang terkejut kayak trek-trek gitu, not teriak kayak berisik ya, itu mulai tenang. Terus the hyperdrive was thankfully in an empty through safe and sound. Dan untungnya the hyperdrive ini kayak dalam keadaan aman gitu lah, kayak jauh dari tempat itu. F, however, was far worse for fear. He seemed utterly panicked by what he had experienced, and was in such a babbling state of
terror, he didn't even seem to notice that his arm was broken and pierced in several places with the Gremlin's venomous quills. Ini quillsnya kalau bisa lihat ya. Quills itu kayak tusuk kayak duri gitulah. Oke, itu artinya adalah tetapi keadaan si F ini atau asistennya sebelah sini itu keadaannya lebih buruk daripada si The Gremlin-nya. Dia tuh kayak tampak kayak kelihatan panik, kayak ketakutan gitu, jadi kayak melotot gitu. Kalian bisa lihat, nanti saya tunjukin klipnya aja contohnya. Dia kayak ketakutan gitu, kayak ngoceh sendiri, kayak bla 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 bla, kayak ketakutan gitulah. Bahkan dia kayak saking ketakutannya sampai nggak nyadar bahwa lengannya itu patah dan ditusuk beberapa duri yang berbisa dari The Gremlin ini. Saya udah jelasin, mengandung neurotoxins. Dan akhirnya I immediately took him home for treatment. Dan akhirnya sebelumnya ini bawa si the asistennya ini pulang untuk berobat. Jadi kayak gitu. Jadi saya bakal tunjukin klipnya. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu halaman terakhir dari The Gremlin's page. So, kita bakal mulai paling atas. Great news, hyperdrive works. Clearly the civilized beings who created this technology were far better engineers than they were pilots. Although I can't help but wonder, who is truly the more advanced species? The one who works 1,000 years to invent technology, or the one who simply waits for the other to crash and then collects it for free? Jadi maksudnya adalah berita bagus kalau the hyperdrive yang digunain sama si penulisnya ini itu bekerja dengan baik. Nah, jelas-jelas yang menciptakan teknologinya adalah insinyur yang jauh lebih baik daripada pilot. Jadi sebelumnya kayak pilot gitu mungkin. Ya, gitulah. And dia masih bertanya-tanya siapa yang sebenarnya yang benar-benar spesies yang lebih maju, di mana yang satunya ini yang bekerja 1000 tahun untuk menciptakan teknologi, atau yang satunya yang hanya menunggu yang lainnya hancur dulu kemudian mengumpulkan semuanya secara gratis, kayak gitu. Lanjut. Unfortunately, the hyperdrive requires highly radioactive materials to stay powered, but I was able to raid a government waste dump nearby with ample materials. Frankly, it's worrisome that these barrels would be buried so close to town. I'm doing a public service by removing them. Jadi maksudnya adalah sayangnya hyperdrive-nya ini membutuhkan bahan radioaktif yang memang cukup tinggi untuk tetap bertenaga. Tetapi akhirnya dia tuh penulisnya ini kayak pergi ke tempat pembuangan limbah pemerintah di dekatnya, kayak ngambil radioaktif yang cukup banyak ada di sana gitu. Nah, dia agak mengkhawatirkan kalau tong-tong dari radioaktifnya ini itu kan dikubur di dekat kota gitu. Jadi dia kayak ya melakukan pelayanan publik untuk menghapus kecurigaan. Mungkin maksudnya kayak gitu. Jadi kalau kalian nggak tahu radioaktif tuh bentuknya kayak begini ya, warnanya warna kuning gitu dan lambangnya kayak gini kalau kalian belum tahu. Oke, kita lanjut. Despite our fortune, I have become worried about my assistant. I was able to treat his physical wounds, but I fear there are mental wounds not as easily remedied. For the past several nights, he has been unable to sleep, apparently still haunted by the Gremlin's gaze. Dan akhirnya terlepas dari keberuntungannya mereka karena selamat dari the Gremlin, dia agak khawatir dengan asistennya si penulisnya ini kalau setelah dia ngobatin luka fisiknya tapi masih kayak ada luka mental gitulah. Karena beberapa masa yang lalu beberapa malam si DF atau asistennya penulisnya ini tuh kayak nggak bisa tidur gitu, terus tampak kayak takut gitulah, kayak masih dihantui oleh tatapan si The Gremlin ini, kayak gitu. More alarming in his cubic cube, it has sat scrambled, unfirm, and unfixed on his desk for days. I myself have survived many monster attacks without trauma, but perhaps I was more sensitive than I realized. Dan akhirnya dan lebih mengkhawatirkan, biasanya si asistennya ini tuh kayak mainin kubik gitu, kayak kubik. Kalau kalian nggak tahu kan kubik, kalian bisa lihat di sini. Kubiknya bentuknya kayak begitu. Jadi dia biasanya mainin kubik itu kayak udah kayak tertata rapi gitu lah. Dan ternyata kubus kubiknya si asistennya ini masih acak-acakan gitu, jadi kayak gak tentu gitu selama berhari-hari. Jadi kayak mungkin kayak dia nggak mainin gitu. Terus dia juga selama ini selalu selamat dari banyak serangan monster tanpa trauma, kata penulisnya. Tapi dia mungkin si F-nya ini asistennya itu lebih sensitif daripada yang dia tahu gitu. Dan lanjut, I spent the afternoon teaching F some of my meditation techniques and a heart rate slowing exercise I learned to help control fear. F seemed skeptical, but I reminded
him that we are scientists and that by using our creativity we can solve any problem we face, even our fears. Dan akhirnya si penulisnya ini menghabiskan sore itu untuk mengajarin si asistennya itu buat teknik meditasi gitu. Jadi latihan memperlambat detak jantung si maksudnya asistennya biar kayak nggak deg-degan banget gitu loh, kayak nervous gitu, untuk membantu mengendalikan rasa takutnya si F-nya. Nah, asistennya ini tampak skeptis gitu, tapi dia ngejelasin kalau kita itu adalah scientist atau kayak ya scientist, ilmuwan, dan dengan menggunakan kreativitas kita dapat memecahkan masalah apapun yang kita hadapi, bahkan ketakutan mereka. Jadi kayak asisten sama penulisnya kayak gitu. Itu adalah halaman terakhir dari The Graham Robbins page. Okay, on to the next one. Kita bahas appearance of the Graham Robbins atau penampilan dari the Graham Robbins. Jadi pertama, ya kalau kalian udah tadi saya udah jelasin di video pertama, dia tuh setengah gremlin dan setengah goblin ya. Jadi penampilannya ya seperti gremlin dan goblin, dan dia itu badannya lumayan kekar. Terus mereka tuh pokoknya besar-besar badannya, and kupingnya itu kuping kelelawar gitu. Kalian bisa lihat aja. Dan di sekitar mukanya itu, jadi jawnya itu bener-bener lebar daripada yang atas gitu. Terus ada gigi taring yang lumayan besar di jaw yang paling bawah. And mereka tuh ya lumayan berbulu lah, kalian bisa lihat dari gambarnya. Terus di sebelah shoulder, sebelah kanan sama kiri itu punya jamur yang saya bilang ada fungi gitu. Dan kalau kalian matanya itu, kalau kalian nggak tahu matanya itu dia merah menyala. Dan kalau ada salah satu orang yang natap ke mata dia itu bakal warna kuning yang menyala gitu. Kayak begitu. Dan kalau misalnya kalian kasih air ke the Graham Robbins ini, dia bakal makin besar dan badannya lebih berbulu dari sebelumnya. Terus ada spikes gitu di belakangnya. Dan ada sayap kelelawar yang kalian bisa lihat di situ. Wing structure. Itu adalah sayapnya. Jadi kayak begitu. Dan lanjut kita bakal bahas tentang ability of this Graham Robbins. Okay, next one kita bahas the power and the ability of the Graham Robbins. Jadi kekuatan dari the Graham Robbins ini itu cukup unik. Jadi kalau misalnya kita lihat atau natap matanya si the Graham Robbins ini, kan mata dia bakal kuning menyala gitu kan. Nah dia habis itu bakal nampilin ketakutan terbesar dari orang yang natap dia. Misalnya nih, saya natap matanya si the Graham Robbins. Saya misalnya punya fobia sama laba-laba gitu. Dan dia bakal nampilin laba-laba di pikiran saya gitu dan bakal bikin trauma. Jadi makanya F, si asistennya si penulisnya ini kan dia kayak abis ngelihat si the Graham Robbins ini, dia langsung kayak kejang-kejang kan. Mungkin dia itu abis ngelihat ketakutan terbesarnya dia. Jadi makanya kayak begitu. Nah, dan juga kekuatan ini tuh berlaku sama diri dia sendiri. Kalau misalnya dia natap the reflection of himself. Oke, ada abilitiesnya juga. Dia juga bisa breathe fire, jadi bisa keluarin api gitu. And dia punya spikes yang saya udah jelasin tadi di belakang punggungnya kayak ya spikes. Dan juga dia bisa tumbuh lebih besar lagi kan, kayak lebih creepy lagi karena kena air. Dan dia bakal punya sayap kayak yang ini, kalian bisa lihat di wing structure. Itulah kekuatan, the power and the ability of the Graham Robbins. Oke, yang terakhir kita bahas the sightings of the Graham Robbins. Jadi itu adalah di mana aja the Graham Robbins ini muncul di film The Gravity Falls. Jadi yang pertama yang pasti kalian tahu adalah episode The Boss Mabel. Itu isinya adalah tentang the Graham Robbins semua. Jadi kayak ya kasih cuplikannya aja. Ini adalah cuplikan dari the Graham Robbins. About this little guy, if you look into his eyes, you can see your worst nightmare. Amazing, right? I work for tips. And yes, kalian bisa tahu ketakutan terbesar dari the Graham Robbins yaitu ini. Wait! Hey, monster! Take a look at this! Cuplikan dari ketakutan terbesarnya The Graham Robbins. So lanjut, kita bakal lanjut ke episode selanjutnya. Oke, yang kedua yaitu The Gideon Rises. Jadi di episode ini itu sebenarnya cuma muncul di bagian page-nya aja. Jadi page tentang The Graham Robbins. Jadi waktu dia lagi decided untuk ngalahin si Gideon, dan dia nyari-nyari kan di buku gitu. Dan dia kebuka buku page The Graham Robbins. Jadi ini adalah fotonya.
Ya, itu aja. Oke, yang ketiga adalah episodenya Into the Bunker. Jadi di sini tuh episodenya itu isinya ada cuplikan tentang dimana shapeshifter. Kalau kalian nggak tahu shapeshifter bentuk kayak gini. Jadi dia itu lagi kayak nge-shape shifternya si The Gremlin, jadi bentuk kayak gitu. Jadi saya bakal tunjukin cuplikannya. Wonderful forms to take. Oke, yang terakhir adalah episodenya Weirdmageddon season kedua yang Escape from Reality. Jadi di sini tuh sebenarnya cuma page The Gremlin juga, jadi kayak cuma ada flash gitu di matanya Bill Cipher, jadi kayak nge-flashback gitu. Nah itu muncul page-nya The Gremlin. Oke everyone, that's all. Itu adalah part terakhir dari The Gremlins page. Jadi kalau kalian pengen request untuk video selanjutnya, kalian bisa komen di bawah. And makasih untuk kalian yang udah nunggu video saya dari kemarin. And untuk video selanjutnya, stay tune aja. Dan have a nice day everyone.